Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai hal-hal yang dianggap haram, padahal sebenarnya tidak dilarang dalam Islam. Banyak dari kita yang terjebak pada anggapan atau kebiasaan turun-temurun, tanpa benar-benar mencari tahu dalil yang jelas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 hal yang sering dikira haram, padahal sebenarnya boleh menurut Islam. Semoga setelah menonton ini, kita bisa lebih bijak dan tidak mudah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Pertama, menikah dengan sepupu. Sepupu memang bukan termasuk perempuan mahram, sehingga menikahinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja, dalam menikahi kerabat jauh seperti cucu dari paman, lebih utama daripada kerabat dekat seperti anaknya paman. Sebuah keterangan dalam kitab klasik menyebutkan, artinya, dan kerabat yang jauh darinya, yaitu dari nasabnya, lebih utama dinikahi daripada kerabat dekat ataupun orang asing. Hal itu karena syahwat terhadap kerabat dekat itu cenderung lemah, sehingga anak yang lahir menjadi kurus lemah. Adapun maksud dari kerabat dekat adalah mereka yang termasuk pada derajat awal kekerabatan dari jalur paman dan bibi, sedangkan orang asing ajnabiyah lebih utama daripada kerabat yang terlalu dekat. Kedua, keramas dan potong kuku bagi wanita haid. Di dalam kitab Fathul Qarib, ada 8 hal yang harus wanita haid hindari. Sementara itu, keramas dan potong kuku tidak termasuk. Akan tetapi, sunnah bagi wanita haid untuk tidak menghilangkan sesuatu dari anggota tubuh, seperti darah, rambut, dan kuku. Sebagaimana keterangan Syekh Nawawi dalam kitab Nihayah Az-Zain. Artinya, dan barang siapa yang wajib mandi junub haid, nifas, dan lain-lain, maka hukumnya sunnah baginya untuk tidak menghilangkan sesuatu pun dari anggota tubuhnya, meskipun itu darah, rambut, atau kuku, sampai ia selesai mandi junub. Ketiga, zakat untuk preman. Pada hukum dasarnya, orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik zakat, yang jumlahnya 8 golongan, itu tidak ada bedanya, hanya memandang latar belakang sosial saja. Oleh karena itu, sekalipun seseorang berprofesi sebagai preman, maka berhak menerima zakat, asalkan ada dugaan kuat bahwa zakat tersebut tidak ia gunakan untuk maksiat. Imam Nawawi berfatwa mengenai orang yang sudah balik, tetapi meninggalkan salat, zakat, tidak boleh diberikan kepadanya kecuali oleh walinya, dan boleh memberikan zakat kepada orang fasik, kecuali jika diketahui bahwa ia akan membelanjakannya untuk kemaksiatan. Maka haram memberikannya, tetapi zakatnya tetap sah menggugurkan kewajiban. Keempat, berbohong haram secara mutlak. Seperti yang diketahui, bahwa berbohong adalah suatu perbuatan yang tercela. Di samping karena menutupi kebenaran, berbohong pun akan menimbulkan kebohongan lain yang tak berujung. Namun, tahukah kamu bahwa berbohong tidak haram secara mutlak, melainkan ada beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk berbohong, seperti keterangan berikut. Artinya, dan kadangkala berbohong itu bisa menjadi wajib, seperti ketika berkata jujur justru akan menyebabkan tertumpahnya darah seseorang yang sedang bersembunyi dari kezaliman. Dalam kasus ini, berbohong menjadi wajib. Begitu juga ketika tujuan peperangan, perdamaian antara dua pihak yang berselisih, menarik simpati pihak yang dirugikan, atau menjaga keharmonisan antara suami istri, tidak bisa tercapai kecuali dengan kebohongan. Maka berbohong dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Namun, kebohongan tersebut harus dibatasi hanya sebatas kebutuhan darurat, agar tidak melewati batas dan digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Kelima, wanita membaca Al-Quran tanpa hijab. Orang yang diharamkan untuk membaca Al-Quran adalah orang junub dan wanita haid atau nifas. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi seorang wanita membaca Al-Quran tanpa mengenakan hijab. Hanya saja, dalam rangka menghormati Al-Quran, hendaknya menggunakan pakaian yang sopan, diibaratkan seperti orang yang menghadap sang raja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Artinya, termasuk penghormatan kepada Al-Quran adalah bahwa seseorang berpakaian seperti saat hendak masuk menemui seorang raja, karena ia sedang bermunajat, yakni berkomunikasi dengan Tuhan. Sahabat beriman, ternyata tidak semua yang kita kira haram benar-benar dilarang dalam Islam. Penting bagi kita untuk selalu merujuk pada Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama sebelum mengambil kesimpulan. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan,
Atau sebaliknya, semoga dengan mengetahui hal ini, kita bisa lebih bijak, tidak mudah salah paham, dan semakin mantap dalam menjalankan syariat Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.